Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Lanora. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Program Pendidikan Dasar Universitas Askia Padang dengan NIM 241211600137. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan SPSS versi 29 dengan 3 uji statistika. Yang pertama, uji normalitas dan uji homogenitas. Yang kedua, uji T. Dan yang ketiga adalah uji one-way ANOVA. Adapun tujuan pembuatan video tutorial ini sebagai tugas akhir mata kuliah statistika yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Estuhono, SPD, MPD. Berikut tutorialnya. Normalitas adalah suatu metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data. Apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Nah, sebelum kita masuk ke SPSS-nya, kita akan membuat data terlebih dahulu. Di sini saya akan menguji nilai hasil belajar PKN kelas 6, di mana ada kelas A, 6A, dan kelas 6B. Ini ada nilainya, kelas 6A, dan ini nilai kelas 6B. Selanjutnya kita masuk ke SPSS-nya. Yang kita isi terlebih dahulu adalah di variabel view. Di name kita buat adalah hasil. Kemudian di bawahnya kita ketik kelas. Kemudian di desimalnya kita buat angka 0. Kemudian di label kita tuliskan hasil belajar PKN. Selanjutnya di sini kita ketik kelas. Di value, di bagian kelas kita klik tombol titik 3, kemudian ini tampilannya di value label. Kita buat labelnya, di mana label 1 value 1 adalah untuk kelas A. Kita klik tombol tambah, kemudian kita buat 2 untuk kelas B. Kemudian oke. Selanjutnya kita klik tombol data view. Di sini sudah ada hasil dan kelas. Kemudian kita kembali lagi ke data Excel kita tadi, di mana data kita tadi adalah ada nilai kelas 6A dengan nilai kelas 6B. Kita buat kodenya, kita kopikan kelas 6A dan kita label dengan angka 1. Kemudian kita ambil nilai kelas 6B, kita pastikan dan kita beri label dengan angka 2. Nilai dan label ini kita copy. Kemudian kita pastikan ke SPSS kita. Ini datanya. Kemudian klik tombol Analyze. Selanjutnya, Descriptive Statistic. Kemudian Explore.
yang hasil belajar masuk dependent list dan kelas masuk factor list. Selanjutnya kita klik tombol plot. Karena kita akan menguji normalitas, maka kita centang normality plot with test. Kemudian continue. Selanjutnya oke. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita lihat bagaimana interpretasinya. Jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kemudian ini kita lihat, nilai signifikannya adalah 0,099 dan 0,108. Berarti nilai signifikannya adalah besar dari 0,05. Maka data kita tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya adalah homogenitas. Apa itu homogenitas? Homogenitas dilakukan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi sama. Untuk mengetahui data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Nah, kita kembali ke SPSS-nya. Ini datanya tadi. Kemudian kita klik tombol Analyze. Kemudian Conforming. Dan di sini One Way ANOVA. Yang dimana hasil belajar masuk ke Dependent List. Kelas masuk ke Factor List. Selanjutnya kita klik tombol Option. Karena kita akan melihat nilai uji homogenitasnya, maka Homogeneity of Variant Test. Kita centang Homogeneity of Variant Test. Continue. Selanjutnya kita klik tombol OK. Ini nilai signifikannya. Bagaimana interpretasinya? Jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka data homogen. Uji homogenitas terpenuhi. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Uji homogenitas tidak terpenuhi. Sedangkan nilai signifikannya adalah 0,164, 0,196, 0,197. Maka nilai signifikannya adalah besar dari 0,05. Maka data homogen atau uji homogenitasnya terpenuhi. Yang kedua adalah uji T. Uji T adalah salah satu uji tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan menurut Sugiono 2010. Kita akan menguji data kita apakah dia ada perbedaan signifikan. Kemudian selanjutnya kita klik tombol Analyze. Kemudian Conforming. Selanjutnya Independent Sample T-Test. Hasil belajar masuk ke tes variabel dan kelas masuk ke grouping. Di sini ada tanda tanya. Untuk menghilangkan tanda tanyanya, kita klik Define Group. Grup 1 masuk ke value 1 dan grup 2 masuk ke value 2. Kemudian klik Continue.
Kemudian oke. Bagaimana interpretasinya? Interpretasi uji T, jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan signifikan kelas A dan kelas B. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan kelas A dengan kelas B. Di sini nilai signifikannya adalah 0,164. Berarti nilai signifikannya besar dari 0,05. Maka tidak ada perbedaan signifikan kelas A dengan kelas B. Yang ketiga adalah uji one-way ANOVA. Uji ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau analysis of variance. Uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih yang tidak berpasangan. Di sini kita menyiapkan dulu data 3 kelompok. Di sini saya sudah menyiapkan itu kelas 6A, 6B, dengan 6C. Kita copy nilai kelas 6A, selanjutnya kita beri dengan label 1, dan kelas 6B kita beri dengan label 2. Kemudian kelas 6C kita beri dengan label 3. Kemudian selanjutnya kita masuk ke SPSS-nya, yaitu variable view. Di sini kita ketik hasil. Kemudian di bawahnya kelas. Desimalnya kita nolkan. Selanjutnya label. Itu hasil belajar PKN. Di sini kelas. Di value ini titik 3. 1 kita beri label kelas A. Kemudian kita tambah 2 dengan label kelas B. Kita tambah lagi 3 dengan label kelas E. Klik tombol OK. Selanjutnya kita masuk ke data view. Data yang tadi dari nilai kelas 1, kelas 6A, 6B, dan 6C kita copy. Kemudian kita pastikan. Kemudian klik tombol Analyze. Conforming. Klik One Way ANOVA. Hasil belajar kita masukkan ke dependent list. Kelas masuk ke factor list. Kemudian kita klik tombol Option, Descriptive, dan Homogeneity. Selanjutnya kita Continue, kemudian OK. Nah, bagaimana hasil belajarnya? Itu adalah 0,58. Bagaimana interpretasinya? Jika nilai signifikannya besar dari 0,05, berkesimpulan tidak ada perbedaan signifikan. Namun jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, berkesimpulan ada perbedaan signifikan. Karena nilai signifikannya adalah 0,581, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan signifikan. Demikianlah video tutorial saya pada kesempatan ini.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.